gentlemen, are you ready for a fucking fight? 1, 2, 3. Halo bro, selamat datang kembali di channelnya Blog Baper. Channel yang akan membahas film-film yang seru dari lokal maupun luar negeri dengan berbagai genre yang bakalan sayang kalau kalian lewatkan. Nah, di video kali ini gua ada kumpulin film-film yang seru dengan berbagai macam genre yang bakalan jadi hiburan tontonan kalian untuk bulan April 2024 ini. Jadi catat tanggal pemutarannya ya, biar kalian gak lupa nabung atau nyiapin pulus kalian buat nonton di film di waktu liburan kalian bersama teman, keluarga, suami, istri, atau pacar kalian. Oke, kalau udah siap jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like-nya ya, biar gue makin gercep lagi buat meriset semua jenis film yang bakal gue bikin alurnya, rekomendasinya, dan gak menutup kemungkinan gue akan buatin teori-teorinya. Dan tentunya untuk membahagiakan dan menghibur kalian semua my bros. Yus, let's go to the list bros. That is my wife! It's very good. Just one small ember can burn down everything. Pertama, Monkey Man, tanggal 5 April 2024. Film ini menjadi debut penyutradaraan Dev Patel dalam dunia perfilman. Ia juga menulis, memproduksi, dan membintangi film itu sendiri. Wow ya bros, not only itu, film ini juga mengambil lokasi syuting di Pulau Batam loh, tepatnya di Infinite Studios yang cukup terkenal untuk perfilman Hollywood. Juga hampir 90% kru film ini termasuk para stuntman-nya juga berasal dari Indonesia. One more time, wow ya bros. Film ini ternyata terinspirasi oleh legenda Hanuman dari kisahnya Mahabharata. Karakter ikonik yang menyimbolkan kekuatan dan keberanian. Dev Patel berperan sebagai Kit, seorang pemuda strong yang berkehidupan sederhana, yang mencari nafkah dan bekerja sebagai fighter di sebuah klub pertarungan bawah tanah. Ciri khas karakter Kit dalam bertarung di klub bawah tanah itu selalu memakai topeng gorila buat menambah keangkeran dan kengerian karakter dirinya. Namun tetap saja ia dipukuli, ditendang, dihajar, dikeplak habis-habisan hingga berdarah-darah oleh petarung yang lebih terkenal dan populer untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Meanwhile, setelah bertahun-tahun menahan amarahnya dalam gejolak batin untuk membalaskan dendam kepada orang-orang yang merebut kehidupannya, akhirnya Kit bisa menemukan cara untuk menyusup dan masuk ke sebuah kota tempat perkumpulan elit dan misterius yang jahat. Perlahan demi perlahan tapi pasti, rencana balas dendam Kit memuncak ketika ia ke-trigger dan selalu saja teringat trauma masa kecilnya. And then, terjadilah pertarungan yang meledak-ledak dan epik antara Kit dan musuh-musuhnya. Dan ternyata aksi balas dendam yang dilakukan Kit ini juga untuk salah satu rencananya agar bisa menyusup lebih dalam lagi ke pemimpin-pemimpin musuh mereka yang korup dan amat keji, yang telah menyengsarakan masyarakat miskin untuk menjadi korban dalam aksi-aksi mereka, dan juga yang ternyata telah membunuh ibu kandungnya. Dan bagaimana kelanjutan film ini? Tentu saja kalian harus menyaksikannya di bioskop andalanmu di kota kalian masing-masing. Dijamin laga aksi pertarungan kejar-kejaran dan kekerasan dalam film ini sungguh mendebarkan dan spektakuler. Dan tentunya kalian akan bisa lebih mengetahui dan mendalami sebuah karakter legenda Hanuman yang sebenarnya. And justice for all. Go, 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 go! God bless America. Kedua, Civil War, tanggal 12 April 2024. Sebuah film aksi distopian 2024 yang naskahnya ditulis dan juga disutradarai oleh Alex Garland, dibintangi oleh Kirsten Dunst, Wagner Moura, Giles Payne, Stephen McKinley Henderson, dan Nick Offerman. Film ini berkisah tentang seorang jurnalis yang mengikuti suatu cerita di Amerika Serikat selama terjadinya peristiwa perang saudara yang lumayan brutal, karena kerap menyerang warga sipil juga selain pemerintahan di Capitol. Di dalam perjalanan jurnalis yang berbahaya ini, mereka akan mempertaruhkan nyawanya yang terancam demi sebuah berita. Film ini tentunya akan menghadirkan kisah politik yang dalam dengan sebuah plot-plot konspirasi dan isu-isu politiknya, yang dibalut dengan drama juga aksi yang melingkupi tentang sebuah dunia perang, yang tentunya didisklaimer oleh sutradaranya akan menjadi suguhan segar dan tak biasa bagi para penontonnya. Because film ini akan menyajikan sebuah hal yang sangat tidak menyenangkan, sebuah mimpi buruk, penuh dengan keseraman, and also menampilkan cerita yang menggambarkan tentang bagaimana kelamnya perang saudara yang terjadi antara negara-negara di dunia secara habis-habisan, yang telah dipicu dari perang saudara negara Amerika Serikat. Dan tentunya perjuangan manusia itu sendiri dalam bertahan hidup dan menghadapi kehancuran dan kekacauan ini. Ya, untuk merasakan ketegangan dan adrenalin kalian, saksikan nanti ya bros di bioskop pada tanggal 12 April 2024 nanti.
yang tentunya pasti masih dalam suasana lebaran alias Idul Fitri yang amat berbahagia bagi kita umat muslim di seluruh dunia, yang penuh kedamaian dan sukacita, bukan perang-perangan dulu kayak Amerika. Western forces will reach the White House on July 4th. Oh my god. Get in the car! Get in the car! We're losing the war. Hitler's not playing by the rules, so neither are we. Ketiga, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, tanggal 19 April 2024. Film terbaru yang disutradarai oleh Guy Ritchie ini dijadwalkan akan rilis pada tanggal 19 April 2024. Ini film diklaim dari sebuah kisah nyata yang mengerikan dan juga unik pada peristiwa Perang Dunia Kedua, yang of course penuh dengan ketegangan tentang sebuah peperangan, namun dibalut dengan unsur komedi yang khas dari Guy Ritchie. Dibintangi oleh Henry Cavill, Alan Rickman, Eiza Gonzalez, Henry Golding, Alec Pettifer, dan Cary Elwes. Film yang terinspirasi oleh peristiwa organisasi tempur rahasia yang dibentuk oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan juga pengarang James Bond terkenal Ian Fleming selama Perang Dunia Kedua, yang dikenal sebagai The Ministry of Ungentlemanly Warfare, adalah sebuah cara perang yang menggunakan teknik bertempur yang tidaklah konvensional atau sepatutnya alias perang resmi. Bisa dikatakan teknik perang yang sangat tidak elegan untuk melawan para pasukan Nazi. Kisahnya juga diambil dari berkas-berkas baru yang dideklasifikasikan oleh Departemen Perang Inggris dan juga buku yang berjudul The Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill Secret Warrior Set Europe Albes and Gave Birth to Modern Black Ops, karya dari Damian Lewis. Pokoknya cerita pembentukan pasukan khusus ini yang didasarkan dari kisah nyata, berkas-berkas, dan juga buku dijamin penuh dengan keseruan, ketegangan, perang yang meledak-ledak, laga aksi yang mendebarkan dalam mengejar anggota Nazi dengan taktik yang tak konvensional itu, yang diantaranya menyusup dari pantai ke pantai terpencil dengan perahu bot kerennya. And also menggambarkan bagaimana sangat berbahayanya misi kotor nan jitu mereka ini. Udah deh, dijamin film ini akan penuh dengan aksi laga perang spektakuler yang didisklaimer oleh Guy Ritchie sang sutradara itu sendiri, bukan dari gue ya. Tentunya kalian harus membuat jadwal listnya ya untuk menyaksikan film ini nanti di bioskop andalanmu. Tapi kalau menurut gue sih, film ini pasti akan keren dan seru, soalnya dimainkan oleh aktor favorit gue, Henry Cavill, dan juga judulnya sangat panjang dan penuh misteri. Captain Justice. Keempat, Villains Incorporated, tanggal 19 April 2024. Film yang disutradarai oleh Jeremy Warner yang bergenre aksi komedi superhero ini akan dibintangi oleh Mallory Everton, Colin Mochrie, Jason Gray, Matthew Mace, dan masih banyak lagi. Diceritakan setelah kematian bos penjahat super mereka, Patrick, Chen, and Harlow sekali lagi menjalani hidup yang miskin, nganggur, nggak ada kerjaan, and no money at all, dan harus tinggal di sebuah toko kelontong yang telah ditinggalkan. Mereka tidaklah mau menerima siklus kehidupan mereka yang penuh kemiskinan ini berlangsung lama atau bahkan untuk selamanya. Akhirnya Patrick mau nggak mau harus menyusun suatu rencana bersama Chen dan Harlow untuk berjuang kembali dan mengambil ahli dunia dengan segala cara apapun yang diperlukan walau nyawa taruhannya. Dari mulai menghadapi pahlawan super yang amat strong dan sulit dikalahkan, juga saingan penjahat-penjahat lainnya dari kekuatan super maupun penjahat biasa namun kuat, hingga sebuah aturan serikat pekerja yang keras, yang pastinya menjadikan upaya meraih kesuksesan mereka dalam rencana jahatnya menjadi begitu berbahaya. Dan apakah mereka menyerah begitu saja, atau malah semakin semangat untuk melanjutkan rencananya untuk mengubah kehidupan mereka? Ya, biar nggak penasaran, saksikan filmnya nanti ya bros, pada tanggal tayangnya di bioskop andalan kalian. Ya, tidak banyak informasi juga mengenai detail dari film ini. Apakah banyak aksi selayaknya film pahlawan super? Buat yang jelas, film ini akan penuh dengan aksi komedinya yang akan membuat kalian tertawa-tawa tentunya. You should be able to shoot like fire or lasers or something out of your eyes. You know I can't do that. What's your name? Mine's Abigail. You can call me Joey. Joey? Yeah. I'm sorry about what's gonna happen to you. What the fuck? Kelima, Abigail, tanggal 19 April 2024. Konon, film yang disutradarai oleh Matt Bettinelli-Olpin dan Tyler Gillett yang akan tayang pada tanggal 19 April nanti mendadak mencuri perhatian khalayak orang yang menonton pada official trailernya. Sebab ternyata banyak adegan jump scare-nya yang menimbulkan rasa tegang dan juga rasa ngeri, namun diselimuti dengan komedi. Film ini juga dibintangi oleh Melissa Barrera yang konon dipecat dari sequel film Scream yang populer hanya dikarenakan menyuarakan dukungan penuh kepada negara saudara kita, Palestina. Juga diisi bintang-bintang lainnya seperti Dan Stephen, Catherine Newton, William Catlett, Kevin Durant,
Angus Cloud, Alisa Ware, dan Giancarlo Esposito. Cerita film ini mengikuti kisah seorang anak balerina yang baru berusia 12 tahun yang tiba-tiba diculik oleh sekelompok penjahat dengan maksud yang gak jelas juga. Akhirnya para kawanan penjahat yang menculiknya diberi tugas penting untuk mengawasi dan menjaga gadis yang bernama Abigail itu. And then, secara tidak diduga, suatu kejadian mistis yang amat janggal dan bikin merinding terjadi. Kejanggalan peristiwa mistis itu tentunya menimbulkan keresahan dan kengerian bagi para penjahat yang sedang menjaganya. Ya iyalah, sebab satu demi satu para kelompok penjahat itu mulai berkurang dan tak dapat ditemukan keberadaannya. Until akhirnya mereka sadar sesuatu kenyataan fakta mengerikan yang tak terelakkan lagi. Bahwasanya gadis balerina yang bernama Abigail itu bukanlah gadis biasa yang imut, lucu, nurut, dan menggemaskan. Tetapi ia adalah anak Dracula atau ras vampir yang mengerikan yang haus akan zat merah yang merupakan santapannya sehari-hari. Bagi penggemar film horor survivor and gore, film ini wajib kalian tonton ya bros. Tinggal ditunggu jadwal tayangnya di bioskop nanti. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kalian tahu perbedaan dari Dracula dan vampir? A vampire. What are we talking about? Like an Anne Rice or True Blood? You know, Twilight? Stake through the heart. Daylight is a big one. Answer to every prayer. I call her Nikki. Minaj, big bumper, nice headlights. Let's boogie. Oke, itu dulu ya bros, list dan rekomendasi film dari gue pada bulan April 2024 ini. Nantikan list-list film selanjutnya ya untuk rekomendasi tontonan kalian biar kagak usah capek mikir buat nonton film yang buat kalian satisfying dan tersenyum lebar. Tapi jika kalian merasa ternyata masih ada film-film seru yang akan tayang di bulan April 2024 ini, monggo ditulis di kolom komentarnya ya bros. Oke, akhir kata, untuk membantu channel ini terus berkembang, tolong ditekan tombol subscribe-nya ya ma bros. Dan bila kalian suka dengan video ini, juga tolong langsung dipencet tombol like jempol ke atasnya ya my bros. Yus, sekian dari Blog Baper, ciao and see you in my next videos.